Hewan ternak satu ini tentu sudah tidak asing lagi di masyarakat Indonesia. Layaknya ayam dan bebek, entok jadi menu makanan yang kerap disajikan di rumah makan. Tekstur daging yang alot namun gurih dan tidak berlendir selalu jadi incaran para pecinta daging entok. Sebelum membahas cara beternak entok di kandang umbaran, beberapa penelitian meneliti bahwasanya daging entok cocok dikonsumsi para penderita penyakit anemia maupun pelaku diet. Ini dikarenakan kandungan lemak, kalori, dan protein entok lebih tinggi dibandingkan bebek. Dalam beternak entok itu caranya gampang-gampang sulit ya teman, karena unggas yang satu ini bisa terbilang pemakan segala hal. Bisa disebut juga omnivora. Dia bisa makan buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, dan makanan bekas dari manusia, semisal nasi, oseng-oseng, dan lain-lain. Yang terpenting adalah jangan lupa dalam penyajian untuk pemakanan entok ini harus diolah sedemikian rupa agar bisa langsung dimakan oleh entok. Sebelum membahas lebih dalam, ada hal-hal yang perlu kita ketahui sebelum memulai beternak entok, agar entok bisa cepat besar dan cepat berkembang biak. Adapun hal tersebut adalah yang harus teman-teman persiapkan, yaitu satu, lahan. Karena kita menggunakan kandang umbaran, jadi kita tidak perlu yang namanya kandang. Cukup kita kasih tempat berteduh, tempat kumbangan air atau kolam, dan jangan lupa di setiap pojok lahan kita kasih rumah untuk bertelur. Nanti si entok ini akan menata sendiri rumput atau alas untuk bertelur, dan luas lahan juga kira-kira saja. Beberapa banyak entok yang akan betah di kandang umbaran itu. Diusahakan lahan tersebut harus didesain senyaman mungkin agar entok itu betah dan tidak gampang mati. Serta kita harus membuat pagar keliling yang rapat agar si entok tidak kabur. Yang kedua, mungkin faktor lingkungan dan suhu udara. Sebagai peternak pemula, Anda tentu perlu banyak belajar perihal unggas ini. Salah satunya lingkungan yang disukai dan tidak disukai oleh entok. Mengingat entok suka lingkungan yang becek dan berlumpur, ada baiknya kandang berdekatan dengan sawah, sungai, atau kumbangan air. Kalaupun jika tidak ada hal-hal seperti itu, alangkah baiknya teman semua menyediakan kolam yang dibuat di area kandang. Tapi pastikan penempatnya terpisah dengan area pakan. Langkah ini demi menghindari terjadinya kontak langsung kotoran dengan makanan unggas. Dan area sekitar lahan juga harus mendapat sinar matahari yang cukup, terutama di pagi hari. Sinar matahari sangat dibutuhkan untuk entok tumbuh dengan sehat. Bukan hanya sinar matahari, cara beternak entok yang baik juga memperhatikan sanitasi lingkungan. Pastikan Anda rajin membersihkan area kandang agar kotoran tak menimbulkan masalah di kemudian hari. Apalagi kandang kita itu areanya di padat pemukiman. Jadi hindarilah itu dengan menjadikan lahan itu bisa terkena sinar matahari, dan tentunya selalu membersihkan kebersihan kandang. Yang ketiga, salah satunya hal yang harus kita perhatikan yaitu pakan entok. Dalam hal ini, entok terbilang terbiasa makan makanan apa saja. Yang terpenting adalah misal makanan itu besar, kita jangan lupa untuk mencacah atau memotong makanan menjadi lebih kecil agar si entok dapat mencerna makanan dengan baik.
Setelah kita tahu apa saja yang harus dipersiapkan, kita harus tahu juga mengembangbiakan unggas ini. Adapun prosesnya adalah proses sang jantan mulai mengawini betina. Dalam proses perkembangan biak, entok jantan normalnya akan mengawini sang betina pada umur 7-8 bulan. Proses bertelur. Setelah itu, jika sang jantan berhasil membuahi atau mengawini betina, maka betina pun setelah itu akan bertelur. Pada proses ini memerlukan waktu yang lama, dari mulai bertelur sampai mengerami. Biasanya betina akan bertelur sejumlah 12-15 butir per produksi. Dalam proses ini memerlukan waktu kurang lebih sekitar 2 minggu. Proses mengerami telurnya. Setelah proses bertelur selesai, maka lanjut ke tahap mengerami telur tersebut. Dalam proses ini, entok normalnya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 30 hari. Itu pun tergantung suhu udara dan cuaca. Tapi biasanya telur akan menetas pada waktu 45 hari. Dalam hal waktu tersebut, sesekali entok betina yang sedang mengerami akan keluar untuk mencari makan. Yang perlu diperhatikan pada proses ini adalah kurangi entok yang sedang mengerami bermain air, karena dapat menyebabkan telur tersebut kemungkinan tidak menetas. Proses yang selanjutnya, proses menetasnya telur. Setelah proses mengerami, telur selesai, tiba saatnya telur-telur tersebut menetas. Biasanya ada telur yang zong atau kosong atau tidak menetas, dikarenakan mungkin air, suhu udara, dan lain-lain. Maka itu adalah hal yang wajar jika ada telur yang tidak menetas. Biasanya anakan yang baru menetas itu masih malu-malu untuk keluar dari sarang. Apalagi di kandang umbaran, sangat besar kemungkinan anak tersebut dinakali oleh entok yang lebih besar darinya. Maka dari itu, kalau bisa, anakan harus secepatnya mungkin kita pisah dan ambil dari indukannya. Jika tidak, kita membuat sekat yang di dalamnya hanya terdapat anakan yang baru menetas dan indukannya, agar si entok itu dan anakannya terhindar dari entok-entok yang lain. Selanjutnya kita tinggal memberikan proses pemberian pakan pada anakan entok. Setelah membuat sekat, hal tersebut membuat mudah para peternak memberi makan entok. Untuk memberi makan entok, kita cukup siapkan sisa nasi, pur ayam, dan dedak. Kenapa menggunakan pur ayam? Karena dalam kandungan pur ayam mengandung yang dibutuhkan anakan entok, dan supaya anakan entok itu cepat besar dan cepat berkembang biak pula. Mungkin sekian penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.